yang Oke. kemudian di dalam kejadian 1 itu ya dia berfirman itu pikirannya itu tuh. Nah, Oke. pikiran yang itu kemudian jelas dalam PB 1 Yohanes 1 kok 1 yang 1. Yohanes 1 ayat 1. Pikiran Allah ini atau logosnya Allah ini, logos Bapa itu keluar tuh menjadi yang namanya manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14. Masa Oke. sesederhana ini teman-teman nggak paham? Bukan sederhana, itu ambigu. Gini, Om bukan ateis berkata di dalam diri Wah, Bapak ada. Sebentar. Coba Saya tanya saya sedikit. Saya tanya logos sedikit di saja. dalam 1 Yohanes 1 itu apa, Om Bang? bukan Bang ateis. Malikul. Saya tanya sedikit. Om bukan ateis. Yohanes 1 ayat 1 kata logos itu apa? Iya, Om bukan ateis. Hologos itu apa? Iya, udah gini. Saya tanya sedikit. Om bukan ateis berkata di dalam diri Bapak ada pikiran, ada firman, ada roh. Nah, sekarang saya tanya, Bapak itu keberadaannya apa? Jawab. Tadi kan udah sepakat. Oke, Bapak roh. Nah, di dalam roh ada roh. Siapa yang ngajarin itu? Di mana ayatnya? Kunci. Dikunci di jawaban bagus, kedua. bagus. Ya, di mana ayatnya? Di dalam roh ada roh. Di mana ayatnya? Oke, ini kan kita tadi oke. Itu kan iya, di mana ayatnya? Di dalam roh ada roh. Itu siapa yang ngajarin itu? Ayo. Dulu dong. Ini udah jadi terkait dengan Yesus sudah jelas. Kalian udah terima penjelasan saya? Bukan, kita maju ini. Jangan begitu. Di dalam sebentar, di dalam roh ada roh, itu ajaran siapa? Aduh, Bang Malikil, tar dulu, Bang Malikil. Kita kan satu di dalam Yesus, sama-sama penginjilan. Orang yang menolak Yesus Bapa itu antikristus. Yesus sudah selesai. Orang yang menolak Yesus Bapa itu antikristus bagi saya. Orang yang menolak Yesus Bapa itu antikristus. Saya tidak kompromi dengan antikristus. Maliki. Bang Malikil, kalau abang perhatikan, bukan, Om bukan ateis. Gini, Om, sebentar, Om bukan ateis. Om, kita tetap sahabat. Tetapi di dalam iman, saya tidak akan kompromi dengan antikristus. Itu dicatat. Oke? Nah, gini. Betul. Sebentar. Aduh. Sebentar. Om bukan ateis. Tolong buktikan kepada saya di ayat Alkitab mana di dalam roh ada roh. Ayo, saya buka kamera. Di Alkitab mana di dalam roh ada roh? Ayo. Sana dulu. Jangan lanjut ke sana dulu. Kita kan lagi ngomongin tentang adalah satu itu. Tenang dulu. Teman-teman. Jangan loh. Om bukan ateis. Begini. Om bukan ateis. Ada pepatah. Jangan karena nila setiti susu sebelanga itu rusak. Oke? Paham maksud saya itu? Oke, nah, nilainya itu memang di sama kaum Wanes sama Unitarian itu nilainya, Bang. Oh, Wanes itu ajaran setan. Oke? Nah, betul. Wanes itu ajaran setan. Wanes ajaran setan. Kayaknya agak Oke, gini. Saya lagi buka Alkitab. Di mana di dalam roh itu ada roh? Di Alkitab apa? Coba. Siapa yang ngajarin? Saya tidak akan kasih tahu di mana ada roh. Loh, artinya Om bukan ateis ini mengabarkan Injil yang lain. Itulah Injil yang lain. Ini sana kepala ugut sakit ini aduh. Nah, artinya Om bukan ateis itu, gini, dengar, Om bukan ateis itu sedang mengabarkan Injil yang lain. Itulah Rasul Paulus berkata, terkutuklah orang yang mengajarkan Injil yang lain. Bang Malikil, tenang dulu, sabar. Tadi kan saya ini kan Om bukan ateis. Teman-teman yang mendengar gini, kita meluangkan waktu, jangan waktu yang kita luangkan ini menjadi terbuang sia-sia. Oke. Klien abang kan gini, Bang. Bang, saya tulis di sini loh. Nih, coba saya on cam ya. Gini, Om bukan ateis itu memilih diksi harus dipahami konsekuensinya apa. Jadi Om bukan ateis berkata di dalam roh ada roh. Saya ingin belajar di mana itu tertulis di dalam roh ada roh. Saya tidak akan jawab itu, Abang. Loh, artinya Om ateis sedang mengabarkan Injil yang lain. Kata Rasul Paulus, terkutuklah orang yang demikian. Oke, Om ateis sedang bicara. Oke. Nah, kita kembali ke yang jangan tadi ya, klaim Abang di awal. Gini, Om bukan ateis, koreksi.
Om bukan ateis harus bisa bilang oh saya salah mengatakan di dalam roh Ya, dan roh blunder begitu. kayaknya itu. Blunder kayaknya itu roh di Itu dalam roh. bahaya loh. Jangan gitu. Iya. Kita nggak lagi bahas roh kudus, bro. Nah, Kita nggak kalau lagi tidak bahas roh kudus, blunder, saudara. kalau tidak salah, buktikan dulu. Kalau tidak salah, buktikan dulu. Tadi gua naik jelas. Coba. Kalau nggak salah, buktikan dulu. Abang Malikil. Kalau Ya, tidak salah, ini buktikan dulu. dengarin dulu. Kalau tidak bisa dibuktikan, berarti Ya. Om ateis sekarang sedang memberitakan Injil yang lain. Oke? Udah yang aneh-aneh tadi. Mana? Di Di saya- dalam roh saya- ada roh. Di dalam roh ada roh dan Tidak, ada roh tidak. juga. Jadi di dalam roh ada di dalam roh ada dua roh. Ada roh firman, ada roh kudus. Ada roh Bapa, ada 3 roh dong. Bapak itu cangkangnya. Bapak itu cangkangnya. Di dalam cangkang roh Bapak ada roh firman, ada roh kudus. Nah, ayo, di mana ayatnya itu? Udah selesai, Bang. Ya silakan. Udah selesai ya, Bang. Ya, tolong dijawab dulu ya Saya biar kita catat loh. Jadi biar setiap apa kita yang Abang- pembahasannya maju. Nah, silakan. Saya mute, tolong Jadi, diskusi fokus. Silakan. Jadi gini, saya mau kembali ke yang tadi. Tadi saya catat di sini. Malah saya tulis di sini nih. Klaim Abangku Malikil. Yesus sama dengan Bapa. Terus seperti yang tadi kita bahas. Itu kan udah selesai berarti Bukan ya. sama, Bahwa satu. Yesus memang tidak dengan Bapa yang kedua. Jadi kesepakatan kita apa nih? Kesimpulan terkait dengan ini apa nih? Yesus tidak sama dengan Bapa atau Bapa sama dengan Yesus? Satu, bukan sama. Bapa sama dengan Yesus. Kami percaya Yesus itulah Bapa itu. Itu udah clear and clean itu. Jangan mundur-mundur lagi itu. Nah, masalahnya klaim kalian dan argumentasi kalian itu bermasalah. Bermasalah ketika kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan yang namanya Bapa itu, roh itu apa bisa digebukin. Roh itu bisa makan, roh bisa tidur, bisa kencing, roh ada titit. Nah, tuh. Oke, saya buktikan ya. Gini. Jadi Bapak Nih. Oke. Saya berfungsi seperti Yesus. iya makanya Roh juga saya punya gigi seperti itu. gini, Roh juga bukan punya rambut. ateis. Oh iya gini. Iya. Kalian jawab dulu, ini. Bang. Iya, Bang saya mau Malikin, nggak usah jawab. kemana-mana dulu. Iya, saya mau Bang, jawab. nggak usah kemana. Iya. Anda diam, jangan Jawab. dijawab. Anda Jawab. diam, Jawab. jangan dijawab. Iya. Oke. Izin sebentar teman-teman, izin sebentar ya, teman-teman, sabar dulu. Iya. Pak Ben, saya izin turun kasih naik Billy. Oh, Billy. Oh, Pak, sang rasul. Iya, dia request tadi, dia telepon saya, Rasul. Oke. Ya. Oke. Iya. Eh. Yo, saya turun. Shalom semua ini- teman-teman. Oke. Ya, selamat turun. Hati-hati jatuh, sahabat. Ya, salam persatuan Haleluya. Gereja Kristus ya. Yesus dan Bapa satu. Hormat. Yesus itu adalah Bapa. Ya, oke. Ini Amin. Yesus adalah Bapa. Pak Pipo juga mau naik ini. Cuma nanti Malikil kalah ini kalau Pak Pipo kita naik. Kasih naik Rasul. Sang Rasul, naik Sang Rasul. Boleh usul nggak? Pak PS Ben, boleh usul nggak? Turunkan yang di atas yang diam aja. Turunkan yang di atas yang diam aja, yang nggak ada Andre. argumentasi yang diam aja, turunkan aja. Naikin Pak yang Andre. bicara. Apa masih kerasan di atas atau gimana Pak Andre? Shalom sahabatku. Naikin Oh, Bang ya, Rion. Naikin diem Bang Rion. karena- Jadi saya dengan Bang Rion. saya diem karena memberi kesempatan Bung Om ateis ini, Iya. Bung ateis ini berbicara. Nanti Pak Pendeta Andre mau menjelaskan atau gimana? Silakan. Saya hanya monggo. mau pengen tanya begini, gini aja sebelum saya turun, saya turun. Saya Iya, mau tanya siap, sama Om bukan ateis. Menurut Om bukan ateis dengan apa yang Ya, tadi Pak. diutarakan semua itu, berarti Allah kita itu ada berapa Om bukan ateis? Itu yang saya jadi bingung. Larinya satu nanti. Pertanyaannya salah. Pertanyaannya salah. Makan gorengan tiga ngakunya satu. Itu problemnya nanti. Kok sudah ini pada belajar baca buku pengantar logika nggak? Itu pertanyaan yang salah. Aduh, Karena asumsi bro. di balik pertanyaan saya ajarin ya. Bro. Diam dulu Bang Malikil, abangku. Asumsi di balik pertanyaan biar itu dia adalah bicara dulu, bahwa Bang Allah Malikil. itu Allah Ya, itu silakan. itu. Ini Pak. Oke. Asumsi di balik Ya. pertanyaan itu salah. Allah itu berapa? Itu asumsi di balik pertanyaan itu salah tuh. Seolah-olah. Kenapa saya bilang salah? Karena menempatkan Allah itu bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Padahal Allah itu tidak bisa dihitung. Nah, Oke. itu. Jadi pertanyaannya kurang tepat, Pak Pendeta. Ya, oke. Boleh saya lanjutkan?
Saya mau tanya, Om bukan ateis ya. Silahkan. Gini. Jadi kalau misalnya manusia itu tidak jatuh di dalam dosa, kita kenal nggak Tuhan Yesus? Kalau manusia nggak jatuh di dalam dosa, kita kenal nggak sama Tuhan Yesus? Atau maksudnya gini, atau lebih tepatnya, ada nggak Tuhan Yesus di dunia? Mungkin tajam pertanyaannya, kalau nggak ada Yesus kita beragama nggak? Ya enggak, Pak. Oh bukan. Kita nggak tahu. Kalau Kita nggak tahu. Bukan Bung Apis. Kita nggak tahu tentang dosa dan seterusnya, Pak. Kita nggak tahu apa-apa, Pak. Itu pertanyaan juga kurang tepat. Coba Bukan, bikin Pak. pertanyaan yang lebih bagus, Pak. Bukan. Om bukan ateis. Dengar dulu. Kalau manusia itu tidak jatuh di dalam dosa, apakah kita pernah mengenal atau tahu yang namanya Tuhan Yesus? Enggak. Oke. Enggak. Bagus. Berarti kan cuma ada satu aja kan sumbernya? Ini maksudnya arah pertanyaan. Bapak kan nanya, kalau manusia jatuh ke dalam dosa kita itu pertanyaannya tidak. Oh bukan ateis, maksudnya Pak Pendeta Andre, Yesus itu adalah pencipta kita yang menolong kita yang jatuh karena jatuh dalam dosa itu. Aduh. Amin. Pak. Itu maksudnya. Iya dong. Jelas. Loh kok iya dong? Yang dimaksudkan itu Pencipta kita siapa? pikiran Allah itu. Siapa pencipta kita? Pikiran Bapak Allah atau? itu. Nah, Nih, oh berarti Om bukan ateis percaya, Om bukan ateis percaya Yesus itu Bapa pencipta, begitu? Kenapa? Jadi Om bukan Jadi ateis itu percaya. firman. Loh, yang menciptakan siapa? Firman atau Bapa? Yesus itu firman, pikiran Iya, Allah. yang menciptakan Gimana Firman sih? atau Bapa? Kenapa? Yang menciptakan Bapa atau Firman? Dia ada di dalam kesatuan. Ada di dalam kesatuan yang namanya Allah itu. Kita sapa dulu. Bentar, Jadi, sabar. Host ngomong. Kita sapa. Sang rasul yang mengangkat dirinya sendiri jadi rasul. Selamat datang Rasul Billy. Shalom Pastor, shalom saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Pastor Ben, Kristus. saya turun kalau begitu ya. Ya oke, biar kita naik ke Saya Aderion. turun. Ya, biar kita Tuhan naik ke berkati Aderion. semua. Ya, oke. Om bukan Salam. ateis. Tuhan berkati. Ya, salam Rasul, bersama. Tuhan Shalom, berkati. Pak. Bung Malikil Malik, Tuhan berkati. Hati-hati, hati-hati Pak Andre ya. Shalom. Nanti saya tunggu WA-nya Pak ya. Tuhan Ya, Yesus oke. berkati Pak Andre, keluarganya, Ya, oke. jemaatnya semuanya. Aderion kita naikin ya, laik kita yang Utara Barat ini ya. Jadi Waduh. dua berhadapan dua ini ya. Ini ada Oke. beliau ini. Satu kehormatan. Bentar, ini suatu kehormatan buat saya beliau naik di room saya. Selamat datang laik Utara Barat, Aderion. Shalom, Horas, shalom. Horas. Damai ya Lai ya, damai ya. Jangan seperti Damai, kemarin damai. kita ya aman ya. Aman. Kayaknya tulisan kuning ini agak menghalangi saya mau yaudah. menulis ini. Kita copot ini Bil, dah. kok punya itu tidak kelihatan itu, Bil. Apa? Tidak Kabur kelihatan. aja. kameranya. Kabur. Iya, Ya Pak, kita Oke. sama-sama mengakui Iya, adalah iya. firman. Oke, Cuman ada- sabar Bang Ateis. Saya mau tanya kepada Bang Ateis sama Adek Rion. Oke, keberadaan Allah kita adalah ruh. Sepakat nggak? Wujud Allah kita adalah ruh. Sepakat tidak? Sebentar. Itu lo maksudnya nanya tentang Yohanes 4 ayat 24 toh? Allah itu Sabar, roh. saya nggak lagi masuk ke sini. Saya lagi bertanya, jawab dulu apa yang ada di gambar. Betul, Allah kita adalah ruh. Benar nggak? Keberadaan, ya wujudnya adalah ruh. Enggak, bukan begitu. Pemahaman Allah itu roh bukan seperti itu. Yohanes 4 seperti ayat. apa? Nah, ini nih, Yohanes 4 ayat 24 itu bukan berarti seakan-akan roh itu kayak bentuk. Roh itu disebut Keberadaan, kalau saya nggak bilang bentuk. Keberadaan Allah kita adalah ruh. Dengar. Apalah maksudnya Yohanes 4 ayat 24 itu apalah? Coba gue mau tanya dulu malu. Iya tanya begini. Biar kita Rasul. satu frekuensi gitu loh. Karena gini loh, Nih. kalau misalnya Yohanes 4 ayat 24 ini kita nggak satu frekuensi, nanti jawabannya beda-beda kita. Ya udah Nanti menurut kali kamu Allah itu kita saling keberadaannya menyalahkan. Nah, sekarang Yohanes 4 ayat 24 itu maksudnya itu apa? Yang kamu tahu tuh apa tuh? Kalau disebut Allah itu roh.
Oke. Rasul kan percaya keberadaan Allah itu roh. Nah, kamu menolak. Nah, sekarang menurut kamu keberadaan Allah itu Siapa apa? bilang menolak? Lah, Siapa orang bilang tidak menolak, lanjut, Rasul. Bukan Udah. menolak gini. Oke. Aduh, Malikil, parah ini orang. Malikil, kamu itu nggak pernah berubah dari dulu itu ya. Allah itu sudah. roh di situ. Dengar dulu. Kamu juga sebentar dulu. Tidak ini kalau Allah kamu itu nggak menolak, udah biarkan dia teruskan. Kamu nggak menolak kan? brengsek nih orang oneness. Loh, Yaudah, kok begitu? dia udah sempat Allah itu roh ya. Nggak usah Yang baik brengsek-brengsekan. sih, Sekarang narasi kamu brengsek. kita Halo, satu. ada Rion. Mic gua Wah, ini. Nggak ada wanis. Mic Saya tidak pernah baca mic itu buku- mic-nya buku hina ketutup, wanis nggak ya. ketutup. Sorry. Enggak, gue pikir tadi mic gue ketutup. Saya nggak pernah belajar tentang buku wanis ya, buku buatan manusia. Sekarang begini Bang Ateis, Allah kita keberadaannya roh. Kemudian roh ini dalam pekerjaannya menyatakan dengan kata firman. Firman ini yang menciptakan segala sesuatu, menjadikan bumi. Firman ini yang menjadi Yesus dalam Yohanes 1. Pertanyaannya, bentuk keberadaan firman ini seperti apa? Wujud daripada Allah adalah ruh. Bukan bentuk. Firman, Bukan bentuk. Keberadaan firman itu apa? Bukan bentuk. iya. Keberadaan firman ini Apa? seperti apa? Bukan seperti Ini apa firman. keberadaan firman. Keberadaannya ya roh itu. Ada yang diturunkan. Sebentar teman-teman, Kenapa? sebentar teman-teman. Fokus Billy, dulu. sang rasul Naikin dong. tunggu dulu ya. Jadi jangan langsung ngegas dulu, tenang ya. Jadi narasi seperti itu, kata-kata seperti itu kan nggak baik ya. Jadi sebabnya yang terlalu merasa Tritunggal banget, istilah Malik ini kalau Tritung akut. betul-betul Tritung benar akut. itu dari Tuhan, mana ada sama kemarin kalau saya nggak salah mereka yang caci maki saya juga di room yang di sana itu. Iya. Jadi begitu amat. Ciri-ciri Ngomongnya- tritung akut begitu, Pak. Iya, kenapa begitu? Wah, ini tuh Iya. salah. Ini salah. Om bukan ateis pengecualiannya. Iya. Kalian nggak lihat saya yang penuh hikmat Kemarin- bijaksana meluruskan. Kemarin- udah berani bohong lagi. Kok nggak saya mute? Aduh. Kemarin Bohong saya doang. debat dengan utusan Makin lagi. Trinitas itu ya. Makin lagi. Kemarin dia Ya, masih anak masalahnya kecil kalau berbicara saya seperti saya anak kecil. Iya, Ya. makanya. Namanya siapa perempuan itu namanya? Gak ada sopan-sopannya. Datang si adik gurunya sama, gak ada sopan-sopannya. Oke? Saya nggak gila hormat, tapi tolonglah untuk hargai pendeta kita yang ada di sini. Iya. Iya. Kalian nggak seperti masih akhlak Muslim lebih baik. Namanya Ustadz mereka hormat. Betul. Kalian Kristen nggak hormati pendeta. Takbir. Alhamdulillah. Takbir. Juma hadir di sini masih sopan loh, walau dia seorang penghujat. Dia masih respect sama saya, pastor. Ini Tritung untuk melindungi doktrin mereka memang harus mengumpat, Pak. iya. Aduh, ini bahaya nih. Jadi lagi dong. Jadi Pengecualiannya Om bukan ateis pengecualiannya. bagus karena Ada Rion, kalau Anda mau sopan, typing di situ. Biar saya naikin lagi. Kalau Anda Bapak nggak sopan, SBM, saya mau pamit dulu ya, mau ke pulau jadi ada. Oh siap. Kemana, Bang? Siap, Pak. Aliki, hati-hati apa? Iya, siap. pulau dulu ini. nggak dibaptis dulu. Halo. Sudah dibaptis ini Om udah di Rumah dibaptis Lama. ya? Sudah. Oke, Sudah nggak masuk masalah. dibaptis itu. Udah dibaptis, Salam udah semuanya dibaptis. itu. Shalom, Pak. Salam Shalom, persatuan Bang. Shalom. Gereja Kristus ya, sahabat. Ya. Halo. Yesus Iya, di berkati. sini. Yesus berkati. Nah, lanjut. jadi ketika awal start saya bilang Allah kita keberadaannya ruh dibantah. Kemudian apanya yang dibantah kalau sama? Aneh. Gak usah lah kalau sama dibantah. Santai, oke? Santai Iya. men. Jadi Nah, kebimbangan dan Tunggu. kebimbangan dan kebingungan karena tidak tahu Yesus sebelum datang sebagai manusia dia apa itu orang jadi bingung. Gak Jadi ada hanya yang bisa- bingung, Bang. Bukan hanya bisa Gak ada yang bentar. Gak- Om bukan sebentar. Om bukan. Yang bingung itu Aduh. adalah yang tiba-tiba muncul pemahaman baru menyamakan Yesus dengan Bapa. Itu benar-benar bingung abangku. Oh, itu bahaya. Alkitabia. Kok pemahaman Tunggu. baru sih? Iya, Bang. Tunggu Malik Abang- Kamala, suruh dia jawab dulu ini. Oke, Ketika- Allah keberadaannya ruh.
Bentar. Bang Bil. Allah keberadaannya ruh. Kalau begitu Rasul. firman keberadaannya apa? Rasul. Bang Bil. Rasul. Ya. Bang Bil. Ah. Bang Bil klaimnya juga sama nih bahwa Yesus dan Bapa sama. Oke, gini. Om bukan ateis, gini ya. Om Enggak bukan ateis, bukan. Saya tidak mau narasi liar. Om bukan ateis, percaya Alkitab kan? Saya percaya Yesus bukan Alkitab. Oh, tidak percaya Alkitab begitu? Kan terbincang langsung. Bagaimana Anda ini Oke, nggak jadi gini. percaya kita? Ini di dalam 2 Korintus. Sebentar. Pak Pes, kalau Alkitab dibakar Bapak masih tetap percaya Yesus nggak? Pak Pes. Firman Tuhan yang Iya. tertulis itu kalau dibakar kita masih Anda- percaya Yesus nggak? Lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada 1 iota, 1 titik firman itu berlalu. Iya, pertanyaan saya bukan itu, Iya. Pak. Saya tidak Ya, maksudnya- mengatakan itu. Saya bilang, jadi kalau Bukan. pastor, Alkitab dibakar, pastor masih percaya Yesus nggak? Bukan, Om bukan ateis. Kita jangan jadi durhaka. Kita mengenal Yesus dari Coba Bang Alkitab. Alkitab juga. Sebentar, Bang Alkitab begini. juga jawab. Gini, Kalau saya bakar bukan, Alkitab, itu analogi lemah. Gini, teman-teman kita masih percaya Yesus sebentar. nggak? Aduh, Om bukan ateis. Itu ada gimana sih? lebih lemah. Saya tidak Bang sedang- Ateis ini Saya meyakini sedang Alkitab bertanya. itu bisa musnah. Bang Ateis. Rasul, sebentar, Rasul. Gini, Om bukan ateis. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus dari Alkitab. Jadi jangan jadi durhaka. Gini, di dalam 2 Korintus Yesus berkata. durhaka. Sebentar dulu. Kan Om bukan ateis. Om bukan ateis Saya bertanya tidak mana bilang Yesus saya- mengakui Bapa kan? Sebentar dulu. Om bukan ateis bertanya mana Yesus mengakui Bapa. 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi Bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Nah, nikmat Allah mana lagi yang Om bukan ateis dustakan? Ayo. Buka mic-nya, sahabat. Capek Open memang. mic. Kalau orang tidak percaya Alkitab, capek kita menginjili. Oke, sorry. Iya, Kok sholat. saya ngomong sambil mic saya di mute? Kenapa mic saya di mute? Akan Oke, ada ngomong. di situ. Supaya gantian. Iya. Bang Malikil, aku akan menjadi Bapa, bukan aku adalah Bapa. Masa kalimat menjadi dan adalah aja nggak bisa? Paham kan abangku? Aku akan menjadi Bapa dengan aku adalah Bapa, beda nggak? Aduh. Oke, sekarang Yesus Ini saya Bapa, kasih tahu. Ini Iya, saya sekarang kasih tahu. Yesus Bapa buat Misalnya kamu saya bukan. kasih contoh sederhana. Aduh. Nih misalnya saya kasih contoh nih, sederhana. Saya akan menikah dengan Bang Malikil. Bang Malikil punya anak Bang Billy. Terus saya bilang ke Bang Billy. Saya bilang ke Bang Billy, saya akan menjadi bapakmu. Apakah saya udah jadi bapak? Kan belum. Atau apakah itu klaim bahwa pengakuan bahwa aku adalah bapak? Kan enggak. Itu dong cara berpikirnya. Oke. Jadi Nah, jangan sekarang, bawa ayat yang enggak kurang tepat. Abang. nah sekarang, menurut ayat ini Yesus Bapa bukan? Diedit, Bukan. edit Oh, bukan. dulu. Kalau bukan diedit. Edit aja, edit. Ini, Edit aja, edit. gini, Edit Om dan bukan bilang ateis. begini. Gini. Editnya bilang begini, Bang. parah ini. Bang Bil, edit bilang begini. Aku adalah Bapak. Jangan pakai kata aku menjadi Bapak. Itu tadi ayat mana sih? Di mana biar kita lihat coba bahasa Yunaninya. Di ayat Nah. berapa? Saya nggak perlu saya buka Alkitab pun teman-teman nggak bisa jawab itu. Aku adalah Bapa dan aku menjadi Bapa itu dua hal yang berbeda. Nah, Selamat datang. Benar. Gini. Om bukan ateis, kenapa narasinya menjadi? Aduh. Korintus berapa? Abang Korintus berapa? Iya, Om bukan ateis, haraplah gantian bicaranya supaya Iya. elok diskusinya. 1 Korintus berapa abangku? Biar aku buka abangku. 1 Korintus berapa? 6 ayat 18. ciri-ciri gugup begini. Yang pertama nggak bisa tenang. Yang kedua marah-marah. Gugup, Bang. Buset, masa petinju dibilang gugup? Mantan petinju mana pernah gugup abangku? Abang ini kayak nggak pernah naik ring aja. Petinju dengan pelari masih pelari yang lebih kuhormati karena dia bisa menghindar diri. Setuju, Asik Rasul. lari gitu ya. Lari abangku siap. Ayolah, cobalah bukan ateis, kita cerdaslah yang diskusi ini supaya typing di bawah juga ya berdata, santun, beretika, beradab. Artinya kan orang yang tidak tertarik tadinya Yesus karena kita beradab,
mereka jadi tertarik. Kalau begini kan lucu kita jadinya. Silakan. Siapa Bang? Iya. Siapa? 1 Korintus berapa tadi itu Bang Malikil? 1 Korintus 6 ayat 18. Iya, iya. Nah, kalau Om bukan ateis tidak mengerti ayatnya, nanti saya bantu jelaskan dengan ayat Alkitab pula. Bantu dia, sadarkan dia. Siap Rasul. Jangan. Nanti saya jadiin, jangan sadarkan saya. Teman-teman bisa saya jadiin ateis nanti. Nih, Bukan. berapa tadi? 1 Korintus 6 ayat 18 ya? Iya, maksudnya kalau Om bukan ateis belum mengerti ayat itu, Iya. nanti saya bantu jelaskan dengan ayat Alkitab yang lain karena dijelaskan. Ayat Gitu. 18. Ayat 18 ini ya? Ayat 18. PUGT 10 Pornean. Ya, pan kamar Beda, tama. jauhilah persinahan. Iya. Jauhilah betul. persinahan. Iya. Hoean Terus poise yang mana saja antropos melakukan seorang di luar tubuh adalah orang yang bersinah terhadap sendiri. 2 Korintus 6. Terus mana tuh? Mana 2 yang tadi? Oh, good yang salah 2 Korintus 6. Tadi salah ayat. Tadi dengar 1 Korintus 6 tadi ya. 2 Sebentar, saya Korintus 6 ayat 18. Ya, 2 Korintus 6 ayat 18. Maafkan daku, Pak Guru. siap. Gara-gara pemahaman Pak ateis seperti begini, kita di Indonesia jadi minoritas. Makanya harus diluruskan. Enggak, pemahaman kalian yang bikin kita enggak jalan. Udah jelas-jelas Tritunggal, tiba-tiba kalian muncul on Jesus only, oneness Unitarian. Apa? Saya nggak pernah Jadi kita baca jadinya buku berbeda. itu. Gara-gara Saya nggak pernah Aduh. baca buku itu. Udah. Yang Jesus only nggak pernah saya baca buku itu. Yang teratur Om Oke, bukan ateis. saya baca ya. Tadi pun saya udah salah membacanya, Anda translate lagi. Jadi sama-sama jadi salah jadinya dua-duanya. Ya. Kai esomai himen eis patera kai Umin Pak, Umin bukan Iya, Umin. iyalah. Umin. Iya. Bukan Umin Pak. Iya. Umin. Is. Ya, terus lanjut. Emis, ya oke. SST Is parate. Moy. Ya, terus Eis Hoyos Kai Tegateras. Ya, Legai Karyos Pantokrator. Oke. Anda mau ngomong apa tentang ini? Ya, silakan Bang Malikin jelaskan. Tadi kan saya udah bilang, dia bilang Yesus adalah Bapa. Itu ayat itu tidak bicara bahwa Yesus adalah Bapa, tetapi Yesus akan menjadi. Iya, akan menjadi bapa buat orang-orang yang menang kan. Jadi buat Om bukan ateis yang tidak mau menang kan tetap hamba. Jadi bukan bapa. Logikanya begitu. Di mana itu? Sebentar. Gak usah bawa ke sana. Bukan, itu fakta. Makanya saya itu tidak mau eksegesis mandiri, tafsir mandiri. Saya itu berbasis tekstual. Gini, nih ya. Aduh mana tadi ini, nih. Jadi om bukan ateis kan memilih Yesus bukan Bapa. Berarti om bukan ateis harus hamba. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Oke? Nah, itu sebentar om bukan ateis. Iya. Ayat itu Bang, Iya, nggak nyambung. sebentar, bukan nggak nyambung. Nggak salah. Nah, ini jawabannya. Barang siapa? Itu nggak nyambung ayat itu. Aduh, Parah ini. sebentar. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku, Yesus, akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Jadi buat orang-orang yang menang saja, orang-orang yang benar-benar percaya Yesus, itu Yesus adalah Bapa. Tapi buat orang yang tidak menang, Yesus itu bukan Bapa. Begitu aja, simple. Nggak nyambung. Bukan nggak nyambung, om bukan ateis, kagak ngerti. Penjelasannya nggak nyambung Bang. Aku akan menjadi bapamu. Yesus itu totalitas akan menjadi bapa. Om bukan ateis kalau om bukan ateis percaya. Kata Yohanes 5 ayat 37 dan 38. Jika kamu percaya, tetapi kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan mengenal dia. Nih. Yohanes 5 ayat 35. Iya, itu. Iya sebentar. Saya tanya. Nih, ayat nih. itu bicara tentang apa Bang? Aduh. Ayat itu bicara tentang apa Bang?
Yesus itu berbicara tentang Bapa, dia Bapa bagi orang-orang yang menang. Oke? Orang-orang yang bentar dulu. Itu malah Bentar dulu, jangan dipotong gini ya. Ayat 38 dan 37 dan 38. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah. Jadi Om Bukan Ateis masuk di dalam kategori kamu ini. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak. Aduh. Gimana sih Om Bukan Ateis? Nanti Om Bukan Ateis bantah. Saya diam kalau saya selesai bicara, boleh? Lanjut. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suara, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu. Sebab kamunya ini, sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Jadi dia yang diutusnya itu bertindak sebagai Bapa bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang mau merdeka. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, dia bukan Bapa. Simpel itu. Makanya Yesus berkata, barang siapa menang akan menjadi anakku. Orang yang kalah tentu bukan menjadi anaknya. Udah, oke, udah. Logikanya begitu. Nah, siap. Saya jelasin ke Abang. Abang salah memahami 2 Korintus 6 ayat 18 itu. Abang salah memahami ayat itu. Ayat itu. Silakan Ayat jelaskan. itu malah memperkuat. Ayat itu malah memperkuat posisi antara Bapa dan Yesus itu berbeda. Tidak sama. Itu abangku. Karena posisi di situ, Paulus sedang mengingatkan kepada orang-orang, kepada orang-orang Korintus, satu jemaat Korintus, supaya apa? Kalau cari pasangan, jangan yang tidak seimbang, yang tidak seiman itu. Itu. Jadi kalau kemudian kamu menerima yang namanya Yesus, maka kamu akan menerima yang keselamatan juga yang diberikan oleh Bapa. Maka dia disebut sebagai utusan, ayat-ayat yang Bapak Bang Maliki sampaikan tadi. Jadi ayat itu malah mempertegas posisi Tritunggal. Malah ayat itu membedakan antara yang namanya Yesus dan juga Bapa. Tidak sama. Karena di situ Yesus menyebut yang namanya Roh itu Bapa. Dia memposisikan dirinya sebagai yang namanya anak. Apa coba? Kok tiba-tiba disamakan antara anak dan Bapa? Oke, udah. Di situ posisinya jelas tuh. Yesus memposisikan itu jelas banget tuh. Malah ini kalau kita gali Alkitab, makanya babangku, galilah Alkitab, jangan mandiri bang. Baca juga tafsiran-tafsiran. Kalau enggak abang nanti salah menafsirkan. Jadinya gitu. Yesus only, Bapa dan Yesus sama. Kan sesat itu. Oke, sudah. Sudah? Ya, gantian, lanjut. Oke. Jadi gini ya. Di sini jelas ya. Dan akunya Yesus akan menjadi Bapamu. Yesus akan menjadi benar-benar Bapa bagi orang-orang yang menang. Bukan tentang pernikahan. Jadi buat orang yang tidak menang atau orang yang dibuang ke neraka, Yesus itu bukan Bapanya. Atau dengan kata lain, orang yang menolak Yesus itu Bapa dibuang ke neraka. Kan sudah jelas ayatnya. Sebentar dulu. Sebentar. Jadi, dan aku menjadi Bapamu, bukan ada fase Yesus itu off jadi Bapa. Bukan begitu. Penjelasan aku menjadi Bapamu dan aku menjadi Bapamu itu menegaskan kepada anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan yang menang. Orang-orang yang taat, percaya Yesus itu Bapa sampai akhir hidupnya. Orang yang menolak Yesus itu Bapa, jelas Yesus itu bukan Bapanya. Begitu logikanya. Kan dijawab di Wahyu sebentar. Nah, Wahyu kita bahas dulu yang tadi. Sebentar Gak usah ke dulu. Wahyu. Beda. Jangan main copot-copot aja jadi cocok logi lu yang abang. Bukan copot-copot, bukan cocok logi. Sebentar dulu, jangan dipotong. Nah, oke ya. Nah, di sini. Dalam Wahyu, kita buka lagi mana Wahyu tadi. Barang siapa menang, Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku.
Ya jelas kita orang yang menang, Yesus itu adalah Bapa kita. Dan kita akan menjadi anaknya. Ini ayat yang berkaitan. Jadi Yesus itu Bapa bagi orang-orang yang menang. Yesus bukan Bapa bagi orang-orang yang celaka. Simpelnya begitu. Nah, Om bukan ateis itu menyangkal Yesus itu Bapa, itulah masuk kategori orang yang celaka. Karena anak, ini Yohanes nih, saya buka lagi ya. Nih. Panjang sekali, belum selesai satu udah ke satu. Korintus belum selesai udah ini namanya komprehensif loh. Ini namanya saya tahu komprehensif, tapi tenang dulu satu-satu kita bentar, Om bukan ateis. Gini, Om bukan ateis. Pemilik surga Yesus, ya. Sebentar dulu. Yesus berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Itu keras loh perkataannya. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi Om bukan ateis di sini kan menolak Yesus Bapa. Jadi posisi Om bukan ateis itu di luar rumah. Hanya orang yang menganggap Yesus itu Bapa dan dia adalah anaknya, barulah masuk di dalam rumah. Kalau Om bukan ateis menolak Yesus Bapa, ya jelas hamba, tempatnya di luar. Begitu logikanya, simpel. Silakan. Oke, yang pertama, tidak pernah ada diksi saya mengatakan saya menolak Bapa atau tidak kemudian mengakui yang namanya Bapa. Yang saya tolak itu adalah ketika Pak Bang Malikil mengatakan Yesus dan Bapa itu sama. Itu klaim yang kurang tepat, bukan tepat lagi, sesat itu. Nah, saya kembali ke tadi 2 Korintus 6 ayat 18. Ya, kita lihat ayatnya. Ayat itu tadi Abang Maliki bukan itu bicara tentang, kalau Bang Maliki, makanya saya bilang abangku yang kusayangi kucintai ini, baca Alkitab itu jangan satu-satu ayat gitu ya. Coba lihat secara keseluruhan. Ayat 1:14 itu jelas tuh. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Itu jelas tuh. Kemudian dipertegas, itu posisi Yesus ngomong seperti itu ya. Paulus mencatat itu. Paulus mencatat itu memposisikan Yesus apa bukan ateis? Kitab apa? 2 Korintus 6? 2 Korintus yang tadi 6 ayat 18. Iya. Makanya saya bilang bahas ayat itu satu-satu tuh. Dan jangan langsung lompat ke Wahyu, lompat akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku. Ini saya bacakan ini. Dan aku akan menjadi Bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Itu tidak sedang bicara bahwa aku adalah Bapa. Kan enggak. Kan Bang Malikin mau membuktikan bahwa ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Sedangkan dengan ayat itu jelas tuh tidak mengatakan Yesus adalah Bapa, tetapi Yesus akan menjadi Bapa. Buat siapa? Buat orang-orang yang percaya kepada Dia, buat orang-orang yang yang kemudian pasangannya itu seimbang dalam hal apa? Satu iman. Malah di sini dipertegas loh ini. Itu posisi Yesus sebagai anak, bukan sebagai Bapa. Jadi apa? Yesus dan Bapa itu tidak sama. Tapi nah ini klaimnya Bang Malikil ini kurang tepat ini karena apa? Tidak ada penjelasan tentang misalnya hubungan antara yang namanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu. Ketika Bang Malikil mengatakan Bapa itu roh, sekali lagi Bang, itu berimplikasi kepada kita jadi ateis semua. Kita mengubur Yesus. Karena Yesus itu bukan roh itu sendiri. Yang namanya roh itu ya tidak bisa berak, tidak bisa makan dan seterusnya. Tidak bisa digebukin yang namanya Bapa yang adalah roh itu. Dan ayat-ayat yang Abang bawa itu malah mempertegas posisi bahwa Yesus itu adalah anak itu. Dan dia belum menjadi Bapa. Dan itu dia aja belum dulu menjadi deh. Tuhan. Coba bawa ayat lagi dulu. Gak ada mengatakan dan Yesus ayat, itu belum menjadi Tuhan. Halo? Bro, bukan menjadi Tuhan. Yesus belum di situ menjadi kan Bapa. jelas. Aku akan menjadi Bapamu. Itu kan pribadi pertama tuh Bapa itu. Iya kan? Itu dikenakan kepada siapa? Orang-orang yang belum mengenal Yesus atau orang-orang yang salah paham terhadap Yesus seperti yang dilakukan oleh Bang Malikil dan teman-teman yang lain itu. Wanes Unitarian dan gantian.
Saya minta Anda jangan melabelisasi, jangan melabelisasi kami yang ada di room ini. Halo, sebentar. Anda jangan melabelisasi Oneness, Tritunggal, Oneness yang ada di sini ya. Kami nggak suka. Ya, oke, lanjut. Kita bukan Oneness, bukan ateis. Bukan saya yang bukan saya. Bapak-bapak gereja sudah mengatakan itu bidat, udah diekskomunikasi, sudah dianatema. Bapak gereja mana? Sejauh mana? Sebanyak mana Anda mengetahui bapak-bapak gereja? Om bukan ateis gini. Kalau kita, lanjut. Bentar, Om bukan ateis, diam dulu lah. Ya, kalau kita, mau ayat yang mana lagi, Bang? Mau bawa ayat yang mana lagi, Abangku? Selamat datang, Abangku. Ayat yang mana biar kita bahas? Jadi ayat yang tadi jelas ya, Bang. Iya, sebentar. Aduh. Iya, akunya ini siapa? Akunya siapa? Kau jelasin lah, abangku jelasin. Bukan, saya kan jelaskan. Saya tadi jelaskan akunya ini Yesus, tapi kamu membantah. Akunya siapa menurut kamu? Yesus. Bukan, kan saya tidak bantah. Saya malah Gini, oke. Saya hanya konfirmasi itu. Jadi tadi menjelaskan Yesus akan menjadi Bapa buat orang-orang percaya. Itu bukan ateis yang bicara, tapi Roh Kudus yang menuntun itu. Yesus memang menjadi Bapa buat orang-orang yang merdeka, orang-orang percaya. Sebentar dulu. Kok lari ke Roh Kudus lagi? Ya, tadi katanya Roh Kudus yang menuntun. Tadi katanya Roh Kudus gak ada. Di dalam Roh ada Roh. Masa di dalam Roh ada Roh? Ya udah lanjut. Nah, ini narasinya. Bentar, saya mau bertanya sama dia. Bentar, Rasul. Dia berkata, masa di dalam Roh ada Roh? Sedangkan dia narasinya di awal Roh di dalam Roh. Aduh, memang. Itu kan perkataan abang tadi di awal. Itu narasi Anda tadi, Roh di dalam Roh. Saya sih? Iya. Gini, dan aku akan menjadi bapamu. Bukan berarti Yesus ini pernah pensiun atau pernah off jadi bapak. Bukan. Ini penegasan buat orang-orang yang merdeka, orang-orang yang menang. Jadi buat orang-orang yang menang adalah mereka yang percaya Yesus itu Bapa dan melakukan apa yang Yesus katakan. Buat orang-orang yang celaka menolak Yesus itu Bapa. Ini ayat ini. Jadi orang-orang yang menang, kriteria orang-orang yang menang adalah percaya Yesus itu adalah Bapa dan melakukan apa yang Yesus katakan. Buat orang-orang yang celaka, kriterianya menolak Yesus itu Bapa. Simple. Lalu bawa ke dalam narasi tentang janganlah pasangan. Jadi firman Tuhan itu berlaku dalam kondisi situasi apapun. Jadi contoh, kita tetap bersahabat. Tetapi doktrin Tritunggalmu itu tidak akan bisa bersama-sama dengan kita. Tidak mungkin gelap itu bisa bersatu dengan cahaya terang. Tritunggal itu kegelapan, tidak akan mungkin bersatu dengan Alkitab. Adalah terang. Itu maksudnya. Jadi memahami firman Tuhan jangan dikerdilkan. Firman Tuhan bisa bermakna secara lahiriah, bisa bermakna secara rohania. Begitu. Contoh tentang sunat. Sunat dipahami secara lahiriah, sunat identitas. Sunat bisa dipahami secara rohania, menyunatkan pikiran-pikiran kotor. Disunatkan, ditanggalkan pikiran kotor. Jadi firman Tuhan jangan dikerdilkan, jangan disempitkan. Atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan bentar? Atau bagaimana keterang bisa bersatu dengan gelap? Ya memang Alkitab tidak akan mungkin bersatu dengan tritung, doktrin-doktrin yang di luar Alkitab. Gak akan mungkin bersatu, itu maksudnya. Jadi orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang menganggap Yesus Bapa. Orang-orang yang menang adalah orang yang menganggap Yesus Bapa. Orang-orang yang celaka menolak Yesus itu Bapa. Kita berbicara Alkitab, ini komprehensif. Nih, oke. Hamba, saya ulang ya, Yohanes 8 ayat 35. Hamba. Gak usah kita selesaikan dulu ayat sana baru nanti masuk ke Yohanes. Gak usah ke situ dulu. Tunggu, saya mau bertanya dulu. Bentar dulu. Karena abang sudah masuk ke Rasul. Sebentar dulu. Bang, sebentar dulu. Bisa keluar lagi. Om bukan ateis. Abang udah masuk. Aduh. Pakai ayat itu abang nggak bisa keluar
keluar lagi. Abang Oh malah bukan jadinya ateis, sebentar dulu lah. Anak abang itu, udah lain. aduh, anak itu tinggal di dalam rumah. Yesus itu yang empunya. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus yang empunya. Jadi harus posisi anak. Nah, kalau Yesus bukan Bapa, maka jatuhnya orang itu menganggap dirinya adalah hamba. Maka Yesus bukan bapaknya. Kalau Om bukan ateis percaya Yesus itu Bapa, Om bukan ateis jadi anak. Barang siapa menang akan menjadi anakku, kata Yesus. Otomatis Yesus itu Bapa. Nah, ketika Yesus menganggap orang yang menang sebagai anaknya, tidak mungkin kita membalas atau mengimaninya. Yesus itu adalah paman. Yesus menganggap kita anak bagi kita yang menang. Tapi buat orang yang celaka, tentu dia bukan bapa, paman, saudara atau sepupu. Itulah yang dimaksud ayat Alkitab, sangat jelas. Jadi hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah. Hamba itu di luar. Yang di dalam itu anak. Makanya orang-orang menang itu disebut anak. Aku akan menjadi bapakmu. Gitu kawan. Simple. Lanjut. Udah. Oke. Saya tadi lihat waktu Bang Malikin ngomong 10 menit. Saya mau ngomong 10 menit. Ya, jadi lihat jamnya ya. Oke, saya kembali. Pakai data. Iya, siap abangku. Itu bukan data. Abang bicara data, kita nguji argumentasi aja masing-masing abangku ya. Iya, Nah, argumentasi tidak boleh menggugurkan ayat Alkitab. Makanya percayakan Alkitab sebagai sumber pengetahuan. Aduh. Iya, Pak Guru Malikil. Dan setelah ini izinkan Bro Billy ya, Rasul. Oh ya ya. siap. Ya. Nanti setelah ini Rasul. Bro Billy diam aja dah, dia nyimak aja Pak. Ini urusan saya dengan Pak Maliki, biar selesai dulu. Kita ketawa-ketawa ya teman-teman ya. Kita gas karena nanti Rasul, langsung gas itu. ya saya sedang belajar firman Tuhan, jadi saya muncul untuk belajar. Semoga Oke. segera dibaptis. Jadi begini, ya, kalau ya mungkin karena saya murid yang mau belajar, bisa saja guru bisa jadi murid kan bisa juga. Oke, saya lanjut. Tadi ayat yang 2 Korintus. Oke, tadi sempat ada diksi begini. Bahwa Tritunggal itu kegelapan. Nah, ini menarik. Ini diksinya menarik. Saya pengen bilang begini. Diksi ini malah kemudian ya mau mengubur pemikir-pemikir Oneness, Unitarian dan juga Yesus only. Sudah ada Tritunggal, tiba-tiba mereka muncul dan makin menyesatkan. Menyesatkannya apa? Salah satu klaimnya adalah Yesus dan Bapa itu sama. Itu benar-benar menyesatkan. Nah, kenapa? Karena kalau kemudian kita lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 10 yang Bang Malikil mengklaim bahwa Yesus adalah Bapa, ternyata memang tidak, Dor. Karena apa? Di situ Yesus sedang, sekali lagi, posisi Yesus itu sebagai apa Bang Malikil? Coba Bang Malikil jawab. Sebagai manusia, bukan sebagai Bapa. Itu Yesus di situ posisinya sebagai manusia. Tadi dia kan lompat-lompat ayat. Saya juga mau lompat-lompat. Baca ayatnya, bukan ateis. Ayatnya di mana itu? Filipi. Nih, posisi Yesus sebagai manusia itu ketika disalibkan pun, ketika dia mati pun, itu sebagai manusia, sebagai pribadi yang kedua itu, bukan sebagai Bapa yang adalah roh itu. Dor, Yesus dan Bapa itu nggak sama. Oke, saya kembali ke yang tadi. Nandar, bukan ateis ini. Itu si Nandar itu, Kan, Dor. Pak, kalau Nandar kan pakai Dor, selamat datang di kebenaran. Kalau kan saya kan Dor doang, Bang. Pak Pendeta, kan nggak saya pakai selamat datang di kebenaran. Oke, lanjut. Kok jadi bercanda malah ya. Jadi Bang, nih kalau tanya Bang Malikil aja nih. Ini ketika ayat ini muncul, itu posisi Yesus sebagai Bapa atau sebagai... Dibaca ayatnya. Ini Bang, yang tadi 2 Korintus 6 ayat 18 itu, dan aku akan menjadi Bapa. Iya kan? Itu posisi Yesus sebagai anak, sebagai manusia atau sebagai Bapa. Yesus dalam konteks fisik manusia atau sebagai roh. Selamat datang di kebenaran. Ya, nggak pakai Dor nih. Buat kita udah fix Yesus itu Bapa itu, apapun yang Anda bilang. Oke, Billy, silakan. Itu yang saya bantah.
Itu yang saya bantah. Ya, Teman-teman nggak bisa mempertanggungjawabkan bahwa Yesus dan Bapa itu satu gitu. Oke, gantian lah, gantian. Baru 1 menit, Bang. Pak Pendeta, saya baru 1 menit. Jangan terguncang dong. Baru 1 menit. Saya belum ke ayat yang lain. Kok terguncang? Aduh. Santai. Amang aja. Pendeta. Iya. Oke. Jadi apa? Dalam kemanusiaannya, ya, dalam kemanusiaannya itu jelas tuh. Mari kita buka. Dalam kemanusiaannya sampai mati. Yang mati di atas kayu salib itu menurut Pak Pendeta, Bapak atau Yesus yang manusia? Pak Pendeta. Di dalam diri PSB. Yesus itu Bapa itu berdiam tidak pernah terpisahkan. Yang mati itu Iya. adalah tubuh fisiknya. Bapa itu yang menjadi manusia itu. Roh itu tidak Oke, pernah berarti bisa mati begini. dan roh itu tidak bisa tersalib. Itu tegas itu. Oke. Begitu sahabat. Oke, dari PSBN maka mari kita tambahkan ayat ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia dan Bapa, jangan sampai manusia doang nih. Lalu ingat, dia sedang berkenosis di situ, berkenosis. Jangan Anda lari. Ya, oke lanjut. Pak Pendeta. Ya. Jadi Pak Pendeta gimana? Dalam keadaan sebagai manusia atau mana ada kata Bapaknya di situ? Nggak ada, Pak. Ini kita harus jujur. Katanya back to the Bible, sola scriptura. Ini saya mau Om Ateis Udah kemana-mana. gantian dah. Ya, Ini belum sampai 10 menit loh, baru 3 menit, Pak. Saya lihat jam soalnya. udah gantian lah. Saya host di sini. Udah gantian. Nanti gantian Billy dulu. Nanti Anda ini kembangkan lagi. Silakan. Ya, Rasul. saya udah disuruh. Ya udahlah. Ya, target kita typing juga Rasul. Jadi bukan hanya yang ada di room ya. Kita mencerdaskan yang ada di typingnya. Di mute, buka mic-nya Rasul. Tes 1 2 tes. Oke. Ya, jelas Rasul. Keberadaan Allah kita itu adalah ruh. Oke, tegas dan gamblang. Pertanyaannya, keberadaan Bapa seperti apa? Jawab gamblang. Pertanyaanmu salah, itu jawaban saya. Loh, Gini, kok salah? Rasul gini. Ini tadi kami udah bahas di awal, Bang. Abang Gini. karena masuk pertanyaan. Gini, Udah gini, selesai gini. ini kami. Itu Rasul, Om bukan ateis nggak bisa jawab. Gini, Abang baru mau datang. Gini, Bapa itu sebutan bagi roh. Ketika roh itu adalah sumber segala sesuatu, itu Bapa. Jadi Bapa bukan keberadaan, tapi sebutan bagi roh itu. Nah, Nah, lanjut. iya, kalau kita yang paham, tapi si bukan ateis ini nggak paham. Mungkin dia saja menganggap bahwa Bapak ini adalah sebuah sosok. Biarkanlah guru Bang, balikin jangan dia bilang dulu. saya nggak paham. Nanti Iya. saya jadikan abang ateis, Bang. Jangan bilang saya nggak paham. Nanti saya jadikan Nah, abang jawab. ateis. Bapak ini keberadaannya seperti apa? Apa keberadaannya? Jawab gamblang. Jawablah. Bang, Bapak Bukan itu, ateis. Bapak itu siapa? Ya, Bapak itu siapa? Bapa itu gelar Iya. bagi sang roh. Aduh. Ya udah, terus Kamu terima Bapak itu Apa? gelar. Bapak itu gelar bagi roh. Bapak itu gelar bagi roh. Karena Terima apa? ateis enggak terima ateis? Gelar Bapak- bagi roh. Bapak Terima artinya tidak? sumber. Itu. Bapak ini adalah gelar atau sumber? Iya, gelar. Terima enggak ateis? Jawab. ya, kau jelasin aja apa yang mau kau jelaskan, Bang. Saya Terima dengar. tidak dulu. Argumentasinya apa terkait dengan Bapak adalah roh adalah Nah, Bapak terima apa? enggak Silakan. dulu keberadaan Bapak itu adalah gelar. Saya pengen dengar. Gini, ini roomnya bukan room tanya jawab, room diskusi debat nih. Argumentasi yang penting bukan tanya jawab. Tadi juga Anda tanya ke saya kalau begitu nggak konsisten Oke, banget. biar Rasul, Ya, biar. biarkanlah. Ah, saya jelaskan gini. Enggak Jadi bisa gini, dia. Gini, Rasul gini. Jadi Om bukan Kenapa, Bang? ateis. Sebentar, Nanti Om. aku jadi ateis Iya, nanti. saya singkat saja ya, saya singkat. Jadi Bapa, Allah, Tuhan, Firman atau Sang Firman itu bukan Jawab dulu, keberadaan. Bang. Pertanyaan saya tadi, Bang Mangkil. Itu di dalam 2 Korintus itu Yesus ketika Yesus berkata seperti itu dia dalam keadaan sebagai manusia atau sebagai Bapa itu. Aku akan menjadi Bapamu. Bapa itu bukan keberadaan. Iya, pertanyaan saya begini. Itu ketika Yesus ngomong begitu dia sebagai manusia atau sebagai Bapa? Dia kan hadir dalam wujud manusia. Terus
Iya, jadi dia manusia atau Bapak? Dia manusia atau Bapak? Aduh, Yesus itu gini Om, bukan ateis ya. Yesus, Saya ulang. bentar, dengar Dia saya sebagai jawab. anak atau sebagai Bapak? Udah, Aduh. saya ulang. Iya, Sebagai anak saya atau sebagai jawab. Bapak? Ini pengetahuan Apa, gratis. yuk? Kristus Yesus dalam keberadaan diri, dalam keberadaannya sebagai manusia, bisa memverifikasi. Aduh, bentar dulu. Bisa memverifikasi dirinya Bapa. Apa maksudnya? Dalam keberadaannya sebagai manusia, dia adalah sumber hidup bagimu. Dia adalah sumber keselamatanmu. Sebab Bapa itu artinya sumber. Masa harus saya jelaskan sih apa arti kata Bapa? Oke, Ini udah. Kristen gimana sih? Jadi Bang Malikin udah menerima nih ya teman-teman bahwa di situ Yesus sebagai manusia anak, gitu ya. Yesus Gini, sebagai bukan manusia. ateis. Gini. Bukan ateis ini enggak. Gini. Dengar dulu baik-baik. Jadi Jangan salah Bapak, jelasin, Bang. aduh, Jangan salah bentar. jelasin loh, karena Sebentar abang yang dulu. tadi membawa ayat itu untuk mengatakan bukan bahwa ateis, sebentar. Bukan ateis, Anda jangan menyimpulkan. Bukan Sebentar ateis, dulu, jangan bukan ateis. menyimpulkan. Gini, bukan ateis ya. Tolong direkam perkataan saya. Iya, jangan menyimpulkan. Bapak itu bukan keberadaan, bukan. Bapak itu gelar, sebutan bagi roh. Bapak itu sebutan bagi roh. Kenapa roh itu disebut Bapak? Karena Bapak itu adalah sumber segala sesuatu. Ketika roh itu adalah sumber segala sesuatu, sebutannya Bapak. Catat. Wah, balik lagi ke awal. Bukan balik lagi, ini kagak ngerti. Sebentar dulu. Dengar. Aduh, ini Abang nggak bisa gimana? jawab pertanyaan saya, Bang. Gini sebentar dulu. Jadi Yesus pun dalam keberadaannya sebagai manusia bisa memverifikasi dirinya sebagai Bapa. Dengan cara apa dia memverifikasi dirinya sebagai Bapa? Dia dengan tubuh dan darahnya adalah sumber keselamatan, sumber hidup. Itu. Jadi Bapa itu jangan dipahami keberadaan. Bapa itu sebutan, gelar. Yesus itu sumber kehidupan. Yesus itu sumber keselamatan. Makanya dia disebut Bapa. Oleh kita, tolong buka 2 Yohanes 1 ayat 7. Aduh. 2 Yohanes 1 ayat 7. Kalau mau bahas satu hadis nanti Bang Billy sama saya aja. Enggak. Jadikan Bang Billy ateis. Dua Yohanes 1 ayat 7. Sebentar. Saya tanya bukan ateis. Bapak itu keberadaan atau bukan? Bingung dia. Bapak itu bingung. roh. Udah apa saya? Iya, itu keberadaannya. Bapak itu roh. Iya. Bapak Iya, atau begini. Iya, Bapak itu gelar atau keberadaan. Yohanes. Aduh. Ini Yohanes gimana? 4 ayat 24 kan jelas. Saya Allah tanya, itu roh. Bapak itu gelar atau proper name? Jawab. Bapak itu gelar Gua nggak atau mau proper jawab. name? Loh, Tadi udah dibahas. Nggak bisa konsisten dia, nggak bisa. Nggak bisa kamu ateis. bukan ateis. Begini, bukan ateis. Kalau mau jadi Kristen, harus tahu dan mengerti. Senang ayat 18 itu. Yang bukan mengatakan ateis. bahwa Yesus dan Bapa itu sama. Mana argumentasi? Dari tadi muter Aku dan terus, Bapak Abang malah satu. balik ke awal tadi Abang. Aku dan Bapak satu. Ya, satunya di mana di situ? Ya Satunya satu di mana karena di situ? Yesus Bukan itu. Yesus tidak mengatakan bahwa Yesus dan Bapa itu satu. Bro, bentar. Aku dan Bapak satu itu bisa saya jelaskan. Kamu mau mendengar? Boleh mau mendengar. Nah, dalam keberadaannya roh itu Yesus adalah sumber segala sesuatu. Dan dalam keberadaan daging, aku dan Bapak satu, dalam keberadaannya dalam daging, Yesus juga sumber keselamatan, sumber hidup. Itu Bapak artinya sumber. Bapak itu bukan keberadaan. Bapak itu generic name, bukan proper name. Bapak itu sebutan bagi roh itu. Antikris kau ini Bang ateis, lama-lama antikris. Nggak usah kayak gitu, kalian ini yang antikris nih. Oke. Menolak Tritunggal itu antikris. Saya buktikan sesat, kamu pagan. Tritunggal itu ajaran manusia. Oke. Saya buka kamu ayat ini. Sabar. Sabar, saya buka dalam Bang Billy nggak usah ikut-ikutan. Bang Billy awal.
Abang Billy kumat awam, jadi Abang Billy nyimak aja dulu. Saya lebih Ya, pintar daripada nanti pendeta kamu. Saya Paham? jadikan abang ateis. Saya lebih pintar dari kamu, ateis. Selama ini aku diam, saya lebih pintar dari kamu. Pendeta kamu pun saya lebih pintar. Kau baca ini, ya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Siap. Ya. Siap, Baca. Abang. 2 Yohanes 1 Siap, ayat 7. Abang. Sebab Abang. banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus, ya, telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Dor. Sekarang saya tanya. Dor. Saya Ayat tanya. itu untuk Bang Malikil tuh. Saya tanya. Ayat itu buat Bang Malikil tuh. Saya tanya dulu, jangan. Yesus itu, arti Yesus apa? Tanyanya begini Rasul, sebelum Yesus datang dalam rupa manusia, dia apa? Iya. Begitu. Udah Tunggu, enggak. terus pertanyaannya. Oke, saya tanya kalian ini dulu. Yesus bawa ayat itu, malah kena sendiri. tunggu, Bang, yes, bawa ayat itu sabar. malah kena sendiri kalian. Ateis, sabar Itu ateis. Yesus sebagai manusia di situ. Kalian tidak mengakui posisi atau Sabar. pribadi kedua Yesus sebagai Sabar. anak yang berbeda dengan Ateis. Bapa. Kalian anti Kamu Kristus. bilang kamu pintar, Dor. kenapa kamu terguncang? Oke, Yesus Siapa dalam yang bahasa terguncang? Ibrani namanya apa? Yehusua. Rasul, terlalu jauh ke situ. Artinya Yahweh keselamatan. Nama Allah yang kita sembah adalah YHWH. Abang terlalu jauh. Tuh Abang Maliki bilang abang terlalu jauh. Tunggu. Kemana balik? Fokus. Nama Allah kita adalah YHWH. Ya, yang menjadi manusia Iya. adalah YHWH, bukan firman. Ramadan, Bukan Bang. firman yang Itu menjadi huruf, manusia. Bang. Huruf. Ya, Huruf Yahweh. keberadaan. Huruf, Ah, Bang. kamu ateis. Antikris. Iblis punya. Rasa Ini. Billy terlalu Jadi Bang kencang Malikil. larinya. Iya. Dia nggak nalar sampai Iya, di situ, ini kan. Bil. Iya, enggak Bang nalar. tergoncang. Salah saya. Harus lebih rendahkan. Iya, kamu harus kenosis. Bang Billy dikit lagi jadi ateis nih Bang Billy. Ya, Bang Billy dikit lagi jadi ateis. Parah. Parah. Sia-sia berjam-jam dengan Bang ateis ini. Gini, Iya. antikristus, kita pahami antikristus. Oke, gini aja. Sebentar, Kalian siap lagi bukan argumentasi. ateis. Gini, Bang pelan-pelan Malikil. aja. Oh, bukan ateis, pelan-pelan. Terakhir dari saya udah mau turun. Udah terlalu lama bukan kita di atas. ateis, Saya udah pelan-pelan mau turun, aja. Bang. Kita nggak Oh, usah bukan lanjut. ateis, pelan-pelan. 2 Yohanes Ya. ayat 7. Oke. Sebab Yang ngaku si A. Kenapa iya? ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus yang telah, ini kata kunci, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus yang telah datang sebagai manusia. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia apa? Apa? Ayo jawab. Firman. Itu udah Kecerdasan. selesai tadi di awal. Kenapa balik lagi Apa? situ? Sebelum dia datang itu apa? Sebelum dia datang sebagai Itu tadi manusia udah apa? selesai di awal. Kenapa balik Iya, lagi ke situ? apa? Ya, tadi jawaban saya di awal lupa. Bukan, jawabnya firman. Firman itu apa? Jawaban saya di awal tadi lupa. Nah, bingung dia. Firman itu apa? Bingung dia. Nggak bisa Apa? konsisten. Jawab. Iya, jawab Sekarang dulu kan dong. Jawab dulu, coba Kita jawab udah dulu. mengelaborasi. Coba gini, Om Udah bukan masuk kepada ateis. kaitan-kaitan Om bukan, yang Om. bahwa Yesus dan Om, jangan ternyata ngotot, jangan ternyata ngotot. Gini. Kita diskusi yang mendidik lagi nih. Sebelum Yesus datang sebagai manusia, dia keberadaannya apa? apa balik lagi? Bukan, karena jawabnya ambigu, tidak tegas. Kenapa balik lagi? Tadi nggak ngomong Iya, gitu. saya tanya Nggak ada Yesus. bantahan Aduh. terkait. Oh, bukan Sekarang ateis balik gimana lagi ke situ, sih? Bang. Gini, Yesus sebelum datang Kita sebagai udah manusia, selesai, dia kita apa? balik lagi. Om bukan ateis bisa jawab nggak? Astaga. Oke, itu closing statement dari saya. Saya udah capek. Oh, Maksudnya bukan udah- ateis. udah Ini dari takutnya di sini Tritunggal kalau ditanya takutnya di sini. Pasti mencret kalau ditanya begini. Pasti mencret. Closing statement dulu. Iya. Kalau ditanya begini pasti saya mencret. biar Bang Alikil. Bukan. Ya, Sebelum datang ya. sebagai manusia, Yesus itu apa keberadaannya? Ya, saya ntar lagi mau mencret. Ini saya mau turun. Saya mau ngomong dulu. Nanti kita lanjut lagi ya. Iya, makanya. Bukan ateis. Halo, bukan ateis. Coba Anda jawab dengan tegas. Iya. Di dalam diri Yesus itu ada berapa roh ketika dia jadi manusia?
2 kalau Tritung. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas lagi, Pak. Oke. Sekarang ini closing statement dari saya ya. Di Teman-teman, dalam habis tubuh itu saya insani ada 2 roh. Begitu jawab Bang Ateis. Benar nggak Bang Ateis? Dalam tubuh insani ada 2 roh. Roh manusia dengan roh Allah. Betul nggak Bang Ateis? Bang Billy ini Oneness Unitarian atau Jesus only? Biar saya masuk. Tidak pernah ke roomnya baca Bang buku Billy. selain Alkitab tentang Yesus Tuhan dan Allahku. Tidak paham. Oh iya, pantas. Iya, pantas Bang. Oke, ini closing statement dari saya ya, terakhir. Yang pertama, klaim Bang Malikir bahwa Yesus klaim awal bahwa Yesus sama dengan Allah. Yang cerdas sobat ngomongnya. Ini kita ditonton 300 orang lebih itu. Iya, Closing tenang, statement Pak, yang tenang. cerdas ya. Pak Pendeta. Ya, oke. Ya, tenang Pak Pendeta ya. Jadi klaim Bang Malikil terkait Yesus sama dengan Bapa itu tidak bisa dibuktikan. Ayat-ayat yang disampaikan pun malah kemudian memperkuat argumentasi tentang pribadi Yesus yang adalah manusia. Karena Bang Malikil tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah roh yang bisa digebukin, karena Yesus itu manusia itu sendiri. Misalnya tadi di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 18 pun ketika Bang Malikil bahwa saya mau tunjukkan ayat nih, Yesus dan Bapa itu Yesus adalah Bapa. Pas dicek ayatnya ternyata Yesus itu di situ memposisikan diri atau posisi di situ adalah manusia. Ayat itu tidak merujuk kepada Yesus itu adalah Bapa. Kalau di situ dikatakan aku akan menjadi Bapa, itu akan menjadi Bapa, bukan aku adalah Bapa. Jadi dari beberapa ayat yang sudah kita bahas, maka kemudian Bang Malikil tidak bisa membuktikan. Bukan hanya tidak bisa membuktikan, ajaran ini cepat-cepat harus dicabut lah ya kalau klaim Jesus only ini. Sama Oneness sama Unitarian itu harus cepat-cepat selesai. Itu aja dari saya izin turun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, Haleluya. sebelum Anda turun, saya sebagai host ngucapin terima kasih. Ya, sudah kabur lagi. Jangan mengabdi kepada Tuhan. Saya mau bilang itu. Wah, ini harusnya jangan ini. Iya. Jadi montanisme itu siapa? Pembuat montanisme, ajaran montanisme adalah Tertullianus yang mendirikan Tritunggal itu. Jadi penggagas Tritunggal itu yang mendirikan montanisme ini. Iya. Ya. Jadi kalau berbicara nanti kita konsistenan kan gitu ya. Kalau memang itu dari Tuhan, harusnya dia konsisten. Ya, tentang ajaran. Kenapa dia terjebak kepada suatu ajaran akhirnya nanti dia dibidatkan. Ya. Jadi saya mau nanya itu tadi sebelum dia keluar kan gitu ya. Iya. Oke. 1 menit dulu Bang Maliki. Kita juga 1 menit baru iya. Gini. Yang ditakuti Tritung itu ketika ditanya Yesus datang yang sebelum datang sebagai manusia dia apa? Itu yang ditakuti oleh Tritung. Iya. Jadi begini ya kawan-kawan ya, Tritung-Tritung di bawah. Di dalam dunia ini hanya ada 2 keberadaan. Ya, pencipta dan ciptaan. Pencipta dan ciptaan. Pencipta itu adalah roh keberadaannya. Tidak ada embel-embelnya. Oh, roh itu punya kecerdasannya begini-begini. Roh, pokoknya roh. Tidak ada definisinya roh Bapa warnanya merah, roh Anak warnanya kuning, Roh Kudus warnanya hijau. Itu ajaran setan. Jadi Bapa itu lebadi, roh itu lebadi yang tidak terbatas. Kalaupun dibahasakan warnanya putih, totalitas putih semua. Tidak ada campuran warna ini dan itu, enggak ada. Lanjut terus. Oke, buka Yohanes 16 ayat 25. Oke. Sekian lama Tritunggal membaca firman Allah, Tritunggal tidak pernah paham penyampaian Yesus Kristus seperti apa. Yesus menyampaikan ada 2 hal, dalam bentuk perumpamaan dan dalam bentuk kiasan. Kita buka dalam Yohanes 16 ayat 25. Gak ada suara Bang Maliki. Pak Guru, mic-nya. Semua ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa.
Baca terus. Sebab Bapa mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Oke, lanjut. Oke. Jadi Yesus juga ada menyampaikan di dalam penjelasannya ada dua hal, perumpamaan dan kiasan. Sehingga semoga yang saya harapkan Anda lebih mengenal Yesus Kristus lebih dalam dan lebih intim. Kalau tidak, kamu tidak akan mengenal siapa Sang Pencipta yang sebenarnya. Haleluya. Amin. Ada Aris Lase, Pak. Mau diskusi kayak Aris Lase naik. Aris Lase. Iya. Saya. Kita diskusi di sini bukan gaya preman ya. Ya kita turunin kalau naik Gaya kalau preman. gaya preman kita turunin. Aris Lase nggak ada di sini. Ada. Itu Aris Lase yang ada framing 400, syukurilah selalu. Aris Lase. Di request ya. Aris Lase silakan request naik. Silakan sahabat. Ya. Bapa itu adalah Allah. Bagaimana bisa ada dua Allah? Yesus dan Bapa. Jika kalian memposisikan ada Bapa itu bukan Yesus. Bukankah Thomas berkata, "Ya Tuhanku, Allahku." Yohanes 20 ayat 8. Nah, apa yang akan kalian jelaskan kalau ada dua Allah? Bapa itu Allah, Yesus itu adalah Allah. Berarti ada dua Allah. Maka selesailah di surga ada dua Allah. Haleluya kalian. Enggak ada Pak Guru Malikil, Aris Lase di sini. Request Aris Lase. Itu komen. Pak Maliki belajar dulu metode tafsiran. Aduh, iya kamu model tafsiran, bro. Kita textbook. Jadi bagaimana textbook melawan tafsiran? Lebih otentik mana? Textbook atau tafsiran? Tafsiran itu kan pasti sudah disisipi oleh setan-setan. Jangan terlalu banyak menafsir. Setan itu bekerja di dalam tafsiran. Ya kembali ke soresnya lah Alkitab itu kembali kepada ya, pikirnya Tuhan itu tidak pandai. Pikirnya itu Tuhan tidak pintar. Orang yang mengandalkan tafsiran itu sedang mendiskreditkan Tuhan. Dia sedang mengatakan Tuhannya itu tidak cerdas. Jadi harus ditafsir kata-katanya. Tuhannya itu seperti anak kecil. Bicara harus butuh ibu untuk mentafsirkan, menerjemahkan kalimat-kalimatnya. Itu orang Kristen bodoh yang begitu. Ya kayaknya takut dia nih Aris Lase nggak ada nih. Ya teman-teman. Kita buka mood. Tritunggal sudah mundur, kita buka kaum salafi. Masuk. Malikil masih kelas jemaat. Iya, saya mau belajar. Naik bro. Jangan takut. Naik. Nggak masalah. Jangan hanya jago di komen. Saya bisa teratur dalam diskusi. Karena saya tidak mau waktu yang saya luangkan ini terbuang sia-sia. Setidaknya ada bermanfaat buat pendengar, buat Anda juga yang masih ada di dalam kegelapan menuju terang. Begitu, Bro Aris Lase. Jadi orang yang menolak Yesus itu Bapa, itu masih ada di dalam kegelapan. Jangan kalian berkhayal kalian sudah ada di dalam terang. Itu masih di kegelapan. Kalau kalian menolak Yesus itu Bapa. Ya, kita sambut dulu Sarul Dedes. Sarul. Assalamualaikum sahabat dari kabar Anda adalah Muslim. Malam bang, malam. Semalam nggak usah takut sama Malikil mah, dia mah bukan tukang gebuk dia mah. Iya, saya nggak begitu Pak Sarul. Ini jangan sama dengan Aris Lase, hanya jago typing.